Iloha jegeg, iloha sayang, apa jani konden ngelah gegelan. Iloha jegeg, iloha sayang, apa enya dadi gegelan. Belinu pedidian. Oke. De ama iloh jegeg itu lagu sudah lama sekali ya, tahun 15. 2005. 2005. 2005. 2005, sorry, 2005. Hampir 20 tahun. Suaranya kok nggak berubah? Ya, karena menciptakan sesuatu yang berkarakter ya harus tetap pada porsinya. Tapi itu yang menarik deh, pertama kali ketika saya dengar kalau inget De Ama, suaranya dari awal dulu sampai sekarang nggak yang ada berubah. Itu ada tips khusus nggak deh? Ya, tetap latihan. Jadi setiap hari itu tidak pernah yang namanya bosan-bosan untuk latihan. Ada pantangan nggak boleh makan gorengan, nggak boleh ini itu atau apa misalnya? Secara prinsip sih kalau saya sendiri nggak ada pantangan, tetapi jaga pola makan. Pola makan Pola itu yang makan penting, ya? gitu. Itu yang paling penting karena tidak serta-merta banyak orang mengatakan tidak boleh minum es, tidak boleh makan goreng-gorengan. Itu sebenarnya tabu aja kok. Ya, jadi karena dia berpikir hal yang menakutkan kalau kita minum es atau makan gorengan. Jadilah itu gitu. Sebenarnya enggak. Itu. Ya, asal jangan pas nanti malam nyanyi, sekarang ngampet gorengan, bahaya mungkin gitu ya. Saya biasa aja. Biasa aja gitu biasa aja. Seperlunya, tapi jangan kebanyakan. Oke. Gitu. Orang bilang makan apapun sebetulnya boleh. Boleh. Jangan berlebihan. Ketika gitu. berlebihan itu nggak bagus. Betul. Kan gitu deh. Nah, kalau ngomongin De Ama, ini teman-teman yang nonton Oke Made, saya percaya sebagian besar, apalagi penggemar lagu pop Bali, tidak akan lupa dengan sosok yang satu ini. Nama lengkapnya Made Soedarma, asal dari desa Bengkale ya, Buleleng. Boleh ceritakan, saya kepingin tahu dari dulu terkenal De Ama, saya belum tahu masa kecilnya De Ama itu kayak apa sih, kok bisa kepikiran jadi penyanyi, itu gimana ceritanya? Kalau kepikiran jadi penyanyi sih enggak ya, kok ya. Jadi dulu saya punya cita-cita dari SD itu saya menjadi seorang dokter. Nah, itu. Jadi singkat cerita hal itu tidak tercapai karena memang saya setelah lulus SMU itu memang nggak lulus. Saya mengikuti tes, memang nggak lulus. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut yang namanya ajang lomba. Berarti nyanyinya itu baru setelah tamat SMA itu? Dari SMA sebenarnya kok. SMA saya sering mengikuti yang namanya itu dulu waktu di Singaraja. Mungkin yang nonton podcast ini marak sekali yang namanya Festival Band Pelajar. Zamannya saya dulu waktu itu. Berarti sebetulnya dari kecil udah punya bayangan jadi dokter, tetapi sambil punya cita-cita itu mulai tertarik ke musik juga. Itu sejalan berarti? Betul sejalan. Karena saya tidak terbesit di pikiran bahwa saya tuh bisa nyanyi. Tapi begitu saya dari kecil, saya sering mengikuti yang namanya geguritan, kidung, kekawin. Nah, itu sering dilombakan. Tradisional dulu berarti? Tradisional dulu. Dan itu pun bahkan sering menjuarai dari berbagai kompetisi gitu. Terus yang menemukan bakat menyanyi pertama kali siapa? Yang meyakinkan bisa nih Megening? Itu sebenarnya dulu ditunjuk dari sekolah. Nah, akhirnya ditunjuk, kemudian ikut festival itu. Awalnya waktu itu agak ragu juga karena nggak pernah yang namanya latihan. Belajar sama yang namanya seorang pelatih itu tidak pernah. Dan itu saya sampai sekarang pun otodidak. Nggak pernah belajar. Ikut kursus sanggal, nggak punya mentor khusus? Nggak pernah. Cuman saya sering mengikuti orang-orang yang berkecimpung di dunia musik. Entah itu dia penyanyi, entah dia guru vokal. Saya lebih sering mendengarkan. Dan kalau itu menurut baik, saya ikuti. Kalau nggak sesuai dengan karakter saya nggak ikuti. Memang otodidak. Otodidak. Gitu. Otodidak. Berarti ikut dari festival band itu, baru kemudian setelah tidak lulus untuk tes kedokteran itu, memutuskan coba ke nyanyi fokusnya gitu. Iya, jadi mengikuti berbagai ajang lomba dimanapun. Baik itu lagu yang berbahasa Bali, lagu berbahasa Indonesia, lagu Barat. Jadi semua saya ikutin. Sampai keroncong, Mandarin juga. Semua saya ikutin. Ternyata setelah saya ikutin semua, ya banyak orang yang melihat, mengatakan bahwa saya itu suaranya dibilang bagus. Jadi
saya semakin semangat kok, gitu. Jadi Waktu semakin itu semangat. artinya nyanyinya itu sudah mulai diarahkan untuk misalnya sebagai penghasilan, misalnya ikut ngamen atau apa segala macam, atau hanya untuk hobi-hobi aja? Waktu itu kan saya belum rekaman kok, Ya. jadi belum pernah yang namanya mendapatkan penghasilan dari dunia nyanyi. Hanya sekedar ngikuti lomba aja. Lomba aja? Lomba, Manggung-manggung lomba. untuk misalnya main di kafe atau di bar? Belum? Belum itu belum. Jadi begitu saya sudah merasakan dan meyakini diri saya bahwa saya memang sudah layak. Iya. Dan itu pun dari berbagai kompetisi saya ikuti dan Kumpulin piala dulu. piala Kumpulin dulu ya. Jadi menurut saya kalau memang sudah layak, saya baru go on stage Ibaratnya gitu. kalau orang dulu ikut mau kungfu harus pergi ke Shaolin dulu menempa ilmu dulu. Nah, kurang Setelah lebih hebat seperti itu. baru turun gunung Betul, gitu ya. kurang lebih begitu. Jadi biar istilahnya menganggap diri saya itu layak dulu kok. Jadi saya nggak mau serta-merta ikut yang namanya ya masuk ke dunia rekaman, manggung di salah satu mungkin dunia entertain gitu. Jadi belum ke sana dulu. Jadi memang meyakini diri dulu biar memang benar bagus, baru saya terjun ke sana. Dan biar orang juga tahu ini memang layak untuk Layak. disimak gitu. Betul. Yang kalau startnya pertama kali itu ini saya lupa ingat pengalaman dulu, artinya ikut lomba sempat ikut BRTV ya kalau salah. BRTV saya nggak pernah ikut, cuman saya pernah manajerin waktu itu Duta Kabupaten Badung. Duta Kabupaten Badung. Ya, kalau untuk di Bali saya hanya ikut kontes penyanyi Bali itu aja. Kontes penyanyi Bali. Uh-uh. Itu rekaman pertama. Enggak, sebelumnya udah pernah rekaman. Sebelum pernah. Ya, 2002 saya mulai rekaman. Nah itu mulai rekaman pertama lagu Bali itu kapan? Tahun 2002. Itu di studionya Dodi di Kori Agung. Oke. Masih ingat lagu apa waktu itu? Kalau nggak salah lagu judulnya Saling Sayang ya. Kompilasi ya? Kompilasi. Itu pertama kali tahun 2002? Iya. Lama juga udah jadi penyanyi berarti ya? Setelah itu saya dilirik sama seorang Dek Jun, tau Dek Jun? Dek Jun, Intan Dewata. Nah, diberikan lagu sama beliau. Kamu suaramu bagus, ya artinya saya punya lagu, cocok banget dengan karaktermu. Jadi diberikan lagu saat itu. Itu yang single kedua. Judulnya? Apang Gondong. Apang Gondong. Ya. Apang Gondong lumayan naik ya kalau nggak salah ya? Ya lumayan sih waktu itu ya. Lagi single sampai kemudian ikut kontes penyanyi Bali. Penyanyi Bali, ya gitu. Kalau pada waktu itu dia berpikirnya ikut kontes itu sebetulnya apa yang dikejar? Sekedar pride, kebanggaan, dapat juara, atau mungkin memang ada misi khusus misalnya atau apa? Kalau saya ikut kontes itu sebenarnya tidak muluk-muluk kok ya. Hanya ingin mengetahui kemampuan diri saya tuh sejauh mana gitu. Sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Jadi lambat laun memang saya bekerja keras, latihan luar biasa tiap hari. Jadi tidak mengenal yang namanya waktu. Kalau memang udah ada waktu latihan, saya latihan di rumah. Jadi tanpa ada arahan dari siapapun gitu. Tapi terbesit dalam suatu kompetisi itu setelah dilaksanakan kompetisi. Jadi kadang saya lebih intensif ya nanya kepada salah satu dewan juri. Jadi kelemahan saya di mana? Sekaligus untuk belajar dari sana gitu. Hanya menerima feedbacknya aja. Kamu kurangnya di sini, kurangnya di sini gitu. Jadi itu yang saya pelajari. Wah, berarti pintar ini dia manfaatkan banyak guru berarti ya? Iya, banyak guru. Secara tidak langsung. Jadi saya orangnya kalau nggak perlu kursus secara khusus, betul, udah dapat ilmu banyak. Betul. Jadi secara tidak langsung saya memang langsung tanya kelemahan saya untuk hari ini di mana, gitu. Nah, ketika udah mulai rekaman solo sampai kontes penyanyi Bali, lagu Iluh tadi segala macam, perasaannya gimana? Akhirnya merasa, wah ya saya udah jadi penyanyi sekarang tuh gimana perasaannya? Ya perasaannya masih biasa aja, masih ingin menempa diri jadi yang untuk menjadi yang lebih baik. Karena sifatnya kalau sudah masuk dunia rekaman itu kan bukan berkompetisi lagi. Betul. Lebih tujuannya untuk menghibur halayak gitu ya. Artinya gimana biar halayak itu bisa mampu istilahnya bisa mendengarkan lagu yang saya telurkan gitu. Kalau yang waktu itu dia merasakan setelah beberapa lagu dan artinya bisa diterima masyarakat, dia mah artinya sempat nggak ngerasa bahwa
oh sebegini ya respon masyarakat terhadap saya. Atau mungkin gimana dia mau ngelihat reaksi masyarakat pada waktu itu. Apalagi pada masa-masa awal itu kan boleh dibilang zaman dia muncul itu orang masih lebih tertarik sedang kencang-kencangnya band kan pada waktu itu. Ya, jadi responnya luar biasa kok, positif. Jadi banyak yang istilahnya senang atau suka dengan single saya yang waktu itu memang saya telurkan untuk dunia hiburan ya, untuk masyarakat. Memang ya ada plus minusnya kok ya. Jadi masing-masing masyarakat memang punya penggemar tersendiri gitu, idola sendiri gitu. Jadi memang kadang-kadang ya itu menjadi apa ya, ya penyemangat aja sih kok. Ada yang senang, ada yang kadang-kadang kita pas lagi di jalan itu ada yang mengenali kita gitu. Jadi di situ lagunya bagus gitu. Pas ke Peken ada Peken mau kemana pun ada yang nanya gitu, dibandingkan sebelumnya yang belum pernah sama sekali masuk dunia rekaman gitu. Tapi pernah mengalami atau pernah kena star syndrome nggak? Nggak. Kan banyak yang butuh, wah sekarang artis nih gitu loh. Kalau orang atau kamu nggak tahu siapa saya, kan gitu misalnya. Nggak sih kok, nggak pernah ya gitu. Jadi karena saya tidak istilahnya punya cita-cita yang namanya menjadi artis ya. Karena itu tidak menjadi passion saya sebenarnya. Yang penting saya bisa nyanyi. Artinya saya bisa menghibur masyarakat, entah itu apa yang dinamakan artis gitu. Jadi saya tidak melihat itu kok. Yang penting saya punya talenta dan orang itu bisa bahagia mendengar suara saya, itu yang terpenting. Udah cukup gitu ya. Udah cukup. Nah, kalau soal membuat bahagia itu, pernah nggak punya pengalaman misalnya ada penggemar yang saking begitu ngefansnya dengan lagu Diama, bukan ngejar gimana, tapi artinya sampai berusaha mencari Diama, misalnya ketemu Diama dan ya fans berat gitu. Pernah, sampai diajak makan, sampai disuruh main ke rumahnya. Saya punya sesuatu ini di rumah, ada penghasilan, ada buah-buahan, ada ini, berkenan nggak main ke rumah gitu. Jadi emang ada yang hal seperti itu. Karena efek lagu ya, karena ngerasa efek terhibur lagu, dia itu luar biasa itu. Benar-benar euforia luar biasa. Mungkin lagunya menginspirasi, bisa jadi orang gitu. Benar, karena jadi lagu itu menginspirasi, apalagi terkait dengan lagu yang bernuansakan pop, tapi si ceritanya kayak jangan suka iri sama orang lain. Nah itu benar-benar ada pesannya. Ada pesannya itu. Begitu misalnya itu diputar di salah satu radio, gitu misalnya, itu bisa dikencangkan banget volumenya kok. Itu memang mereka cerita sendiri, karena tetangganya melakukan hal itu. Pakai nyindir tetangga. Nyindir tetangga gitu. Jadi begitu itu dia memang cerita begitu. Nah itu. Berarti kalau begitu bisa jadi saya lagi tertarik pada seorang cewek, saya nggak bisa nembak, puterin aja lagu Ilo saya tuh kerasin biar denger ya. betul. Saya baru belajar triknya gitu ternyata. Iya benar. Berarti ada memang yang menggunakan cara seperti itu ya, karena menggunakan lagunya untuk motivasi. Itu efektif, sangat efektif itu. Tapi kalau selama pengalaman rekaman itu dari 2002 sampai beberapa single segala macam, yang paling berkesan bagi Diama lagu yang mana? Rekaman yang mana? Sebenarnya semuanya berkesan ya, karena masing-masing punya momen tersendiri. Jadi ada momennya gitu. Jadi kalau untuk yang berkesannya yang satu album itu. Jadi itu memang benar-benar bercerita. Ya, sempat bikin album tahun 2015. Itu solo ya. Judulnya apa waktu? Mesakapan. Mesakapan, betul. Kan kok yang bantu waktu itu kan. Saya lupa benar ya, itu untuk wujud syukur ya. Wujud syukur artinya bahwa kepada istri dan segala macam, anak itu kan itu. Tapi kenapa cukup lama dia baru berpikir bikin album? Bayangkan 2002 rekam pertama, 2015 baru rekaman album. Iya, karena ada kesibukan di dunia kerja kan, gitu. Itu yang menjadi passionnya yang dilakukan gitu. Ini yang perlu saya korek lagi, menarik begini. Diama ini punya potensi, banyak penggemar, banyak lagu, tapi ternyata kemudian ya karena dia bilang itu belum menjadi passion utamanya, Diama kemudian keburu tenggelam oleh kesibukan kerja. Di Humas dan Protokol ya, Pemprov Bali. Itu mulai dari tahun berapa, Din? Itu 2011.
2011, oh pantas lumayan nih lama tenggelam. Iya, 2011. Terakhir itu 2011 sebenarnya kan sudah di protokol. Betul. Nah, begitu masuk ke pertengahan 2015 ambil itu. Ambil rekaman solo itu. Masih sempat waktu belum begitu sibuk banget gitu ya. Iya. Tapi keputusan pada waktu itu deh artinya bahwa boleh dibilang peluang masih terbuka untuk nyanyi rekaman segala macam. Itu sama sekali ditinggalkan. Atau karena artinya udah taruh aja dulu? Gimana? Karena ini kesibukan lain menunggu gitu loh. Nah. Atau masih sempat curi-curi waktu? Kayaknya Mas Protokol kan sibuk deh. Apalagi tahulah mengiringi Bali 1. Ya. Itu kan nggak mungkin sempat tiba-tiba nerima job manggung, tahu-tahu ditelepon mengiring Bali 1 kan nggak mungkin deh. Aduh, itu banyak sekali suka dukanya kok. Iya, gimana itu? Benar-benar apa ya, memanage waktu itu yang benar-benar harus disiplin banget. Karena yang menjadi utama itu kan di dunia kerja ya. Betul. Nah, begitu misalnya di luar dunia kerja itu saya baru bisa ngambil yang untuk entertain-nya gitu. Kadang-kadang banyak mohon maaf nih, mungkin yang dulu pernah saya kecewakan cancel. Iya, jadi banyak banget yang saya kecewakan dulu karena memang yang menjadi prioritas utama ya dunia kerja, saya nggak mungkin meninggalkan dan itu. Kan. Berarti otomatis pada masa itu Ama nggak berani berjanji ya kepada orang dengan terima ada tawaran, ya terpaksa ditahan dulu gitu ya karena pekerjaan ya masalahnya. Iya betul, kadang-kadang ini sudah jauh-jauh hari kok, bisa sebulan, bisa 2 bulan, sudah orang tuh udah booking. Entah itu nyanyi, MC. Entah itu jadi MC, entah jadi moderator segala macam, ya public speaker, jadi keynote speak bisanya. Tiba-tiba Hamin satu memang harus handle. Gubernur? Ya, itu. Nah, gimana? Itu gimana cara mengatakan pada waktu kepada klien Ya, sampaikan aja apa adanya. Saya awalnya akan mencarikan solusi untuk menjadi pengganti. Ya, dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab, dan itu pun secara profesional, kualitas hampir sama dengan saya. Dan mungkin ya kembali ke selera, bisa-bisa lebih bagus dari saya. Nah itu, jadi saya berusaha mencarikan solusi. Sejauh itu aman ya, artinya nggak ada yang terlalu sampai marah-marah atau gimana? Marah-marah ya, ada kok. Ada, karena diomelin kayak gimana pada waktu itu deh? Aduh, kamu ini katanya profesional gitu. Gimana dong? Kalau memang sudah ngambil, apalagi saya sudah kasih down payment. Iya kan, ada yang 50% sudah ngasih dari total itu kan. Gimana nih pertanggungjawabannya? Saya nyari Anda itu karena kita ini memang sepakat untuk cari Anda. Percaya gitu. Sempat nggak akhirnya karena itu akhirnya memutuskan sementara vakum aja dah dulu di dunia musik? Sempat nggak berpikir gitu? Oh, nggak ada sih, kok. Saya jalan aja, nothing tulus aja. Jalan kesempatan aja gitu. Jadi nyari kesempatan aja, memang pas ada kesempatan udah saya ambil. Tapi setelah kejadian itu, saya sempat bilang kepada klien misalnya, tapi saya tidak, saya gitu untuk hari ini mengiyakan, tapi H-1 kalau hari H memang saya ada ini, saya mohon permakluman gitu. Saya akhirnya bilang begitu di awal gitu. Oh, nggak bisa pastikan. Akalin gimana dipastikan, soalnya ini semua tim saya ingin Pak Made yang jadi MC-nya gitu. Karena ya menurut mereka sih ya pintar menghibur, pintar bikin audiens itu hidup, bikin ketawa gitu menurut mereka kan gitu. Ya saya akan usahakan gitu. Itu aja kok. Jadi daripada diomel-omeli Bali 1 kan susah juga nanti. Nah itu, karena kan ya yang prioritas utama kan di situ. Gitu. Tapi kalau dipilih pada waktu itu, pada masa itu, Passion Day sebetulnya memang lebih ke pekerjaan gitu pada waktu itu. Artinya lebih menangani itu gitu ya. Betul. Bukan berarti nyanyi itu nggak penting, cuma artinya harus memilih yang utama dulu kan gitu ya. Kalau, nah ini enak nggak enaknya gitu deh. Ini teman-teman kan biar tahu juga bahwa di pemerintahan banyak bidang, ya kan? Tapi bidang yang paling sibuk yang memang harus 24 jam itu protokol. Karena itu harus menyertai banget kan. Kalau bidang lain mungkin kerjanya sampai jam kerja udah bebas. Pulang, udah selesai. Tapi protokol itu siap 24 jam. 24 jam siap. Boleh diceritakan nggak di duka-duka? Satu, itu suka dukanya karena itu. Kalau protokol itu benar-benar pekerjaan yang kalau dibilang berat banget. Tapi kalau memang sudah passionnya di sana,
Jadi suasana kerja di protokol tuh asik, mengasihkan. Karena apa ya? Ketemu dengan banyak orang itu memang ya paradigmanya itu benar-benar luar biasa. Ada komunikasinya, ketemu dengan siapa saja gitu. Jadi memang banyak yang mengenal bahwa dari protokol lu memang kalau kerja itu ya berangkat gelap pulang gelap gitu. Sering spot jantung juga ya? Iya, spot jantung juga. Biasa yang namanya istilahnya apa ya, situasi pada saat di lapangan itu kan ya bisa berubah last minute gitu. Jadi kita harus pintar-pintar bisa menyikapi gitu. Makanya sampai sekarang ada pihak-pihak tertentu yang minta bantuan saya siap bantu. Terutama para IO yang ada di Bali. Itu sering minta bantuan ke saya begitu misalnya ada acara besar yang melibatkan ya pejabat. Dari pusat atau di daerah gitu. Pasti saya tugasnya ada di untuk tamu, VIP tamu. Dan udah tahu celahnya itu gitu. Ya, betul. Jadi untuk mengkomunikasikan itu saya sudah tahu terkait posisi tempat duduknya, kemudian siapa yang harus pertama, kedua dan selanjutnya. Termasuk saya pernah nanya juga. Nah gitu kok. Jadi benar-benar dan itu pun teman-teman sejawat saya ataupun yang lebih senior ataupun yang junior dari saya, MC ini terutama banyak juga yang nanya ke saya karena memang hal untuk dunia protokoler itu memang ada aturannya kok. Sehebat-hebatnya MC ya, kalau memang dia belum pernah belajar yang namanya protokol ya dia nggak akan tahu yang namanya urutan pejabat, ya posisi tempat duduknya itu memang ada aturan tersendiri. Jadi siapa yang paling utama, ya siapa yang dibilang yang namanya VVIP, VIP dan nggak sembarang baru misalnya nggak sembarang. Kadang-kadang penyebutan dari MC pun itu memang harus benar-benar nggak jangan sampai salah karena itu hal yang sangat sensitif sekali. Ya kalau pejabatnya sih oke-oke aja, ada penjabat tersinggung sedikit parah bisa parah, ya gitu. Jadi saya siap bantu. Begitu saya ditanya ya sambil kita belajar juga. Walaupun saya ditanya saya juga masih belajar ngingat-ngingat terus gitu. Karena pada masa itu ada pengaruhnya nggak deh ketika misalnya orang tahu bahwa dia itu penyanyi Bali. Terus kemudian juga ketika menghandle acara itu bukan kemudahan ya, tapi ada nggak semacam hal yang menguntungkan gitu. Jadi ada untungnya juga orang tahu bahwa dia juga penyanyi Bali sehingga pekerjaan sebagai humas dan protokol itu juga bisa menjadi lebih lancar atau lebih cair lah suasananya. Iya, jadi banyak yang tahu dan di samping itu juga pada saat saya menghandle pada saat acara pada saat jam kerja, jadi ada beberapa masyarakat yang hadir di situ pingin minta foto bareng gitu. Dia boleh minta foto bareng gitu. Jadi di fotonya bukan sebagai humas dan protokol, tapi sebagai penyanyi. Gitu. Sambil menyelam minum air ya. Iya. Artinya sambil handle acara sekaligus jumpa fan. Itu. Jadi pernah waktu itu dilihat sama Pak Gop waktu itu. Nah, pada saat menghandle beliau ada masyarakat minta foto maksa. Nah, dilihat sama Bapak gitu, tapi Bapak maklum gitu. Karena Bapak nggak mungkin gini, gila gua aja gubernur nggak ada ngajak foto gitu ya. Jadi memang itu, nggak bisa dihindari memang satu kondisi yang benar-benar, orang ingin pindah foto gitu. Karena biasanya orang ini dengar di radio gitu. Nah sekarang tiba-tiba ketemu di acara. Ada apa? Minta foto. Tangan saya sampai ditarik gitu, pengen minta foto gitu. Nah padahal saya waktu itu masih handle beliau, masih mau ngarahin gitu. Enak. Pak Gubernur izin foto dulu ya. Nggak gitu. Makanya akhirnya sampai dilihat sama Pak Gub. Udah maklum lah. Ya maklum gitu. Tapi kemudian akhirnya kenapa Deame akhirnya memutuskan untuk stop atau mundur dari pekerjaan protokol itu gimana deh ceritanya? Kalau nggak artinya bukan masalah apa. Kenapa akhirnya itu kata passion. Tiba-tiba kemudian Deame menyudahi dan memilih untuk menata pekerjaan baru. Iya, karena itu udah kembali karena saya bilang saya awal di job desk itu di humas protokol itu memang passion saya. Jadi semenjak setelah saya dipindah, di situ saya sudah tidak menemukan passion saya. Nah, itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berdiri sendiri, berdikari jadinya. Jadi saya harus keluar gitu jadinya gitu. Nah, Deame kan dikenal bukan hanya sebagai penyanyi, MC, IO, cuma kejam jemaah kayak gitu loh deh.
Sekarang lebih fokus kemana nih? Karena kalau nyanyi saya kira masih tetap Ya. menciptakan lagu juga iya. Ya. Tapi lebih kegiatan sekarang lebih banyak di bidang apa deh? Saya lebih ke pelayanan sekarang. Pelayanan itu bisa, tapi kalau orang dengar mungkin percaya nggak percaya ya. Saya lebih pelayanan sekarang ke kesehatanku. Saya padahal tidak punya background yang namanya kesehatan. Pengalaman tentang kesehatan juga nggak? Tidak ada, tapi tiba-tiba seolah-olah saya oleh diri saya diarahkan ke sana. Lebih ke pelayanan, ke hal-hal yang mempunyai penyakit yang medis. Jadi saya ke sana. Kemudian ke bagian kecantikan juga saya ke sana juga kok. Ke bagian dari yang anak-anak sampai lansia pun saya layani kok. Jadi ke nutrisinya. Jadi lebih ke sana gitu. Itu ceritanya gimana bisa sampai ke bidang itu deh? Ini kan termasuk baru barangkali. Baru banget gitu. Karena apa ya? Pernah nggak tahu itu apa memang suatu kebetulan aja atau gimana. Ada beberapa orang nanya terkait tentang kesehatan ke saya. Nah, itu bukan bidang saya. Tetapi kenapa saya mampu, nggak tahu ya. Bukan diri saya yang bilang mampu, tapi orang yang saya kasih tahu itu akhirnya bisa sembuh gitu kok. Itu yang menyebut, tapi saya awalnya nggak yakin. Dari advice-nya dia itu. Iya, nggak yakin karena saya nggak punya pengalaman di bidang itu gitu. Jadi begitu saya kasih advice begini, hal ini harus dilakukan, saya ini lakukan, orang itu sembuh. Apakah orang itu sembuh karena saya nggak tahu juga. Apakah memang dia punya semangat untuk sembuh, saya nggak tahu juga. Tapi setidaknya ada dorongan semangat dari yang dilakukan itu ya, gitu ya. Betul, itu yang saya lakukan. Wah, artinya bidangnya benar-benar beda banget ya sekarang. Beda banget. Tapi tetap enjoy passion. Enjoy. Tapi nggak tahu dengan, kalau dibilang ini kemanusiaan juga ya. Kemanusiaan juga kok. Karena apa ya? Kalau saya bantu ya bantu. Rp1 pun saya nggak pungut. Gitu. Jadi saya lebih nggak tahu ya, lebih nyaman banget rasanya bisa membantu orang, apalagi orang itu bisa sembuh. Luar biasa sekali. Itu benar-benar nggak ada terbesit di pikiran pun nggak ada. Tiba-tiba kok kenapa saya diarahkan ke sini ya gitu. Tapi tetap sebetulnya ketiga bidang yang dia melakukan itu ada hubungannya dengan masyarakat ya. Betul. Dari menyanyi, mas protokol, dan sekarang ini tetap artinya berhadapan dengan publik kan gitu jadinya ya. Betul itu. Jadi nggak tahu orang, loh bener kok banyak teman-teman yang bilang beneran nih gitu. Aku nggak percaya, nggak ada yang percaya gitu. Ya kalau nggak percaya nggak apa-apa gitu. Jadi dia hanya denger gitu, cuman kan nggak pernah lihat, denger. Bener ya gitu. Banyak yang mengkonfirmasi lewat WA, lewat telepon. Bener ya? Iya. Ini anakku begini-begini. Bisa nggak datang ke rumah? Ya saya datang. Gitu kok. Jadi nggak tahu pokoknya. Dan sekarang sedang menikmati bidang itu. Menikmati bidang itu. Tapi tetap nyanyi nggak lepas. Nggak lepas. Itu tetap jalan. Itu sampai kapanpun, sampai akhir hayat pun nyanyi, dunia seni itu nggak akan saya tinggalkan. Kalau di bidang nyanyi gitu, ada ide atau sedang ada pemikiran untuk proyek apa nih? Oke, dalam waktu dekat ini saya akan ada single terbaru ya, duet nih. Cuman masalahnya teman duetnya belum ada. Lagunya sudah ada, musiknya juga sudah jadi. Tinggal saya ketemu teman duet aja, habis itu langsung tik. Itu. Lagu satu lagi sebenarnya Deama ternyata belakangan juga ciptakan lagu sendiri ya? Saya sebenarnya untuk lagu sendiri belum pernah saya publish. Ada kok. Mungkin dibawakan orang lain? Dibawakan orang lain belum pernah. Saya masih keep itu. Saya masih keep, nanti saya pasti keluarkan itu. Kenapa belum yakin atau gimana? Yakin ya, tapi sudah mulai saatnya ini akan saya keluarkan gitu. Jadi momentum ya. Momentum juga gitu. Betul. Jadi sudah ada, entah lagu berbahasa Bali ada, yang Indonesia juga ada. Gitu. Kalau ditanya deh, kepuasan sebagai seorang, ya mungkin boleh dibilang figur publik ya, figur publik sebagai penyanyi, MC dan segala macam itu di mana menurut dia? Karena ini Amat kadang di TVRI masih juga ya memandu acara. Masih. Ya, jadi saya lakukan dengan happy aja sih kok. Jadi entah itu yang terkait
dunia entertain itu memang benar-benar kalau dibilang passion ya passion, memang jiwanya sudah mendarah daging di situ dari awal seni gitu. Cuman entah itu saya pada saat kebahagiaan nyanyi atau melakukan MC dan lain sebagainya, saya lakukan dengan happy, jadi tidak membuat saya itu beban. Dan ya yang penting bisa menghibur masyarakat, ya saya sudah bahagia situ. Itu bisa dijadikan ini nggak? Apakah itu juga menjadi resep Deama sendiri, bahwa artinya ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah secara happy, maka kerjaan itu nggak akan terasa beban. Betul. Jadi lakukan aja dengan happy. Jadi apapun yang terjadi saat itu, lakukan aja dengan happy. Karena dengan happy, apapun yang ada di benak kita itu akan bisa tercurahkan ke siapapun. Entah itu melalui nyanyian, melalui kita membawakan sebuah acara. Itu secara naluri itu benar-benar keluar kok. Jadi apa ya, ada masalah pun saat itu tiba-tiba jadi lupa. Jadi nggak sampai terbawa gitu, nggak sampai terbawa, benar-benar bisa termasuk belajar ikhlas. Betul, jadinya, belajar ikhlas. Jadi benar-benar apa ya, kita bawakan dengan ya santai gitu, jadi nggak terlalu dibikin ribet gitu. Oke. Nah, sebagai penutup deh, boleh nggak dinyanyikan cuplikan lagu Deama yang lain, mungkin yang kira-kira menurut Deama ini loh akan mengingatkan orang pada Deama. Kira-kira yang mana mungkin? Apakah Panggonong atau lagu yang terakhir yang baru? Yang banyak apa ya? Banyak masyarakat yang mengenal lagunya Deama tuh yang itu. Kata Kambang di Telagan itu. Nah, itu. Masih ingat dikit? Kata Kambang di Telagan itu artinya ada ininya. Kata Kambang di Telagan Papa Rambang Pisagane. Nah, gitu. Jadi benar-benar itu yang mengingatkan saya bukan nama yang disebut, kata Kambang gitu. Jadi benar-benar kata Kambang di Telagannya gitu. Jadi benar-benar orang menyebutnya gitu jadinya gitu. Ya ngapain pedulikan ngomong tetangga yang nggak jelas gitu ya. Gitu. Jadi lebih mempunyai inspirasi lebih banyak ke orang pendengar gitu itu sendiri, karena lebih banyak mereka yang mengalami gitu. Seperti karena itu. dikit-dikit dan omongan Pisaga jadi sakit hati, jadi nggak enak. Padahal kalau dibilang kata Kambang di Telagan gitu aja. Boleh dinyanyikan deh. Gimana ya lagunya ya? Oke. Mari lelati kata Kambang di Telagane, suod iri hati Papa Rambang Pisagane. Mari lelati kata Kambang di Telagane, suod iri hati pinah-pinah hang ragane. Iya, gitu. itu pesan terakhir dari Deama sangat bagus sekali. Lebih baik urus diri sendiri. Betul. Dorong omong yang nggak benar kan gitu deh. Betul sekali. Ya, terima kasih banyak Deama sudah bersedia mampir di Oke Made. Siap. Kita tunggu nanti kalau ada cerita menarik lainnya, Siap. kita ngobrol lagi. Dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat. Oke.